Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Oh, aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Kita pasti ditolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati, menolong kami di dalam banyak hal, karena banyak hal yang kami alami dalam dunia ini. Terima kasih kalau Engkau menolong orang lain dari dulu sampai sekarang, pertolongan-Mu tidak pernah berubah. Maka demikian juga bagi kami yang hidup di ujung akhir zaman ini. Kami tetap percaya, kami hidup karena yakin, bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Dan kami akan dengarkan firman-Mu agar kami jangan takut lagi. Karena firman-Mu itu kuat, firman-Mu itu hebat, mengajar, membimbing, dan mengarahkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya memberikan topiknya adalah mengalahkan ketakutan. Maka pujian tadi berkata, jangan kamu takut lagi, ya, karena Tuhan beserta kita. Saya akan bacakan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sekarang ini banyak orang takut dan banyak orang tidak percaya. Kenapa mereka takut dan mereka tidak percaya? Tentu alasannya mereka tidak meyakini Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Oleh karena itu Yesus dengan jelas berkata, mengapa kamu takut? Nah, kita akan melihat di sini bagaimana ketakutan itu sama dengan perasaan ngeri atau tidak berani menghadapi yang buruk. Dan ini dikategorikan kecemasan tidak terkendali. Jadi manusia itu punya kecemasan yang tidak terkendali, dan ini seringkali kita dengar ini fobia atau monster yang mematikan. Jadi jangan anggap bahwa ketakutan itu biasa saja. Enggak. Justru dia monster yang mematikan. Tapi hendaknya ketika kita dengarkan firman Tuhan ini, sebagaimana Tuhan Yesus tadi bertanya, mengapa kamu takut? Kalau kita sungguh-sungguh melihat dan kita percaya sepenuhnya kepada Yesus, Dia adalah juru mudi kita, Dia adalah pemimpin kita, Dia adalah Tuhan kita yang bertanggung jawab, maka rasa takut itu tidak ada lagi di dalam hidup kita. Dan yang lebih berbahaya lagi, bahwa ketakutan ini menurut Alkitab sangat hebat. Dan ketakutan itu menimbulkan kematian. Jadi banyak orang mati karena ketakutan.
Bisa saja waktu mereka takut timbul sakit, dan lewat sakit itu mereka mati. Nah, itu banyak. Dan kita akan melihat apa yang tertulis di dalam Lukas pasal 21 ayat 26. Ini adalah Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas di dalam firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Banyak orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung. Kejadian demi kejadian, peristiwa-peristiwa yang sedang melanda bumi ini, dunia ini, jelas sudah berkata, yang menimpa segala apa yang ada di bumi ini. Berarti apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Bahwa termasuk virus, penyakit menular ini, sudah tertulis. Tetapi saudaraku, walaupun itu sudah tertulis, jangan takut. Yakin betul, kemanapun, dimanapun kita berada, jangan takut. Tapi bukan berarti kita sok-sokan, ya, atau sok jago, ya, merasa diri kita masih muda, kita sehat. Akhirnya kita tantang itu. Tapi kalau kita lawan dengan iman, dengan perkataan yang sungguh daripada Tuhan, maka kita tidak takut, keluar rumah tidak takut, berpergian tidak takut, bekerja, beraktivitas tidak takut. Sekalipun di sekeliling kita mungkin sudah zona merah, sudah ada virus-virus, tapi Alkitab berkata, itu tidak akan mengena kepada kamu, itu tidak menimpa kamu, karena engkau ada dalam perlindungan. Kita tercover dan kita mendapat kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi, jangan kita takut. Karena ketakutan itu menimbulkan kematian berhubung dengan peristiwa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Jadi jelas menurut survei, ya, menurut survei bahwa dikatakan 40% manusia menakuti, ya, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Jadi dia sudah takuti, dia sudah takut. Padahal yang dia takuti itu tidak terjadi. Tapi dia sudah takut dulu. Dan manusia ini 40% sudah menakuti atau menakutkan kejadian atau peristiwa yang tidak terjadi. Lalu 30% takut pengalaman masa lalu. Jadi masa lalu membayang-bayangi dia kegagalan, ya, kesulitan atau trauma-trauma masa lalu. Bisa saja itu cukup tinggi, 30% takut masa lalu. Lalu ada 20% takut perkara hal yang remeh atau kecil. Hal-hal yang kecil ditakuti. Takut ini, takut itu, semua. Tapi itu 20% saja. Namun ada 10% takut penyakit berbahaya. Nah, sekarang ada 10% orang takut tentang penyakit berbahaya. Nah, pandemi ini, virus 19 ini terkenal berbahaya dan tidak pandang bulu. Beberapa hari yang lalu saya dapat berita bahwa tim yang ada di garda depan kedokteran itu sudah 100 orang. Ya, dokter
pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan, karena pandemi ini mereka meninggal. Jadi waktu kita dengar itu, mungkin kita berkata, dokter aja mati, bagaimana kita? Oh, saudaraku, jangan, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Jangan kita jadi lemah mendengar atau berita itu. Dokter ini mati, dokter itu mati, ahli ini mati, ahli itu mati. Jangan, kita boleh dengar itu. Tapi kejadian yang menimpa orang itu jangan kita tarik kepada diri kita. Dokter aja mati, masa kita juga nggak mati gara-gara itu. Nah itu jangan sampai berita itu membuat kita tidak bebas, membuat kita tercekam, membuat kita jadi merasa ngeri. Aduh ngeri, kemana aja perasaan ngeri. Ketemu si A ngeri, pergi ke sana ngeri. Sudah perasaan takut dan terus. Nah ini saudaraku, kita hanya berjaga-jaga saja. Kita melakukan protokol yang sudah disampaikan. Pakai masker, cuci tangan. Ya, kita lakukan itu. Jadi bagian kita lakukan. Jadi jangan udah disuruh pakai masker tapi nggak kita mau. Nah sekarang banyak razia. Banyak orang yang kena kuliah dihukum, sudah kena sanksi, baru tahu. Tapi sebelumnya anggap remeh. Nah ini tidak boleh. Jadi kita harus ikuti aturan pemerintah. Ya, jadi kemana? Kita harus bagian kita kerjakan apa yang bisa. Itu kan katakanlah tidak terlalu sulit untuk kita pakai masker dan tidak terlalu sulit untuk kita cuci tangan. Itu juga bagian dari kesehatan untuk kita. Kita sendiri, kalau kita sering cuci tangan, nah itu menjaga diri kita menjadi sehat. Ya, jadi 10% takut penyakit berbahaya. Dan hanya 8% manusia bebas dari rasa takut. Jadi sangat kecil. 40, 30, 12, 10, hanya 8% manusia bebas dari rasa takut. Hendaknya saudara termasuk bagian dari 8% ini. Kenapa kita tidak ada rasa takut itu? Karena kita yakin sepenuhnya hidup kita ini, ya, hidup kita ini ada di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan yang sangat kuat itu. Dan kita tetap berjaga-jaga, tetap waspada dan tetap melakukan apa yang kita bisa lakukan. Kalau itu kita sudah lakukan, yakinlah Tuhan akan menjaga. Penting kita dengar-dengaran. Jadi kalau ada sekali lagi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya kita lakukan. Alkitab berkata, pemerintah itu juga adalah tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyuarakan supaya kita bisa melakukannya dan taat kepada aturan itu. Kalau kita sudah disiplin dan kita melakukannya, bagian kita sudah lakukan, maka Tuhan akan melihat kita bahwa kita sungguh taat dan dengar-dengaran. Kemudian kita akan melihat kenapa kita masuk bagian dari orang yang tidak takut atau merasa aman, karena memang jelas Alkitab sudah berkata bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa dia meninggalkan, ya, meninggalkan damai sejahtera. Aku tidak meninggalkan engkau. Waktu Yesus mau naik ke surga, dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau, tapi aku akan mengirim Roh Kudus, Roh Penolong yang akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan memberikan jaminan bagi kita. Karena itu di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Jadi Tuhan memberikan roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Ya, sekali lagi, roh kekuatan. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan roh kekuatan, maka roh kekuatan itu membangkitkan, menghidupkan, memberikan kita semangat. Sehingga dikatakan tadi, kalau kita sudah menerima suatu kekuatan yang membangkitkan, maka dikatakan kita memiliki kasih. Ada kasih di dalam diri kita. Dan ada ketertiban. Kita memiliki kasih yang sempurna. Kalau kasih itu ada di dalam diri kita, maka segala apapun hidup kita penuh dengan kasih. Berdamai dengan siapapun. Tidak ada musuh. Tidak ada lawan. Dan hidup kita penuh dengan ketertiban. Tertib hidupnya. Ya, biasanya ketertiban ini ya bagi orang yang berkendaraan itu sering ya. Jadi hidupnya tertib. Ada jalur-jalur, ada marka-marka jalan ya, ada rambu-rambu yang harus diikuti. Itu dia tertib. Hidupnya tertib. Ya, dia menempatkan dirinya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya tertib. Ya, jadi saudaraku, hidup saudara akan tertib. Sopan. Berpakaian sopan. Bicara sopan. Berbuat apa saja. Melakukan segala sesuatu dengan sopan. Bukan dengan kasar. Bukan dengan emosi. Bukan dengan tingkah laku. Bukan orang yang urakan. Tidak. Sifat-sifat seperti ini sudah harus dibuang. Dan kita menjadi orang yang taat dan sungguh kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir, kita akan melihat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat ini. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Jadi Tuhan berjanji. Janji Tuhan akan digenapi. Jangan ragu atas janjinya. Yakinlah bahwa dia Tuhan yang akan menepatinya. Jangan takut. Saudara, jangan takut lagi. Yakin betul penyertaan dan perlindungan dari tempat yang maha kuasa. Jadi kita melangkah dengan iman, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Jangan takut, ada tangan Tuhan yang kuat. Yesus berkata, firman Tuhan tadi berkata, tanganku yang membawa kepada kemenangan. Jadi tangan Tuhanlah yang menuntun kita. Yesus pasti menolong. Dia menolong orang lain. Kita pun akan ditolong. Semua orang yang percaya kepadanya pasti ditolong oleh Tuhan. Kiranya renungan ini memotivasi dan membangkitkan saudara agar tetap jangan takut menghadapi segala sesuatu. Yakin bahwa dialah Tuhan dan Raja kita yang hidup dan bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bukan bagian orang yang takut. Kami bukan bagian orang yang tidak percaya. Kami sungguh yakin. Dan kami bagian orang yang sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tidak ada di dalam diri kami. Kami betul-betul roh yang membangkitkan. Roh kekuatan yang membuat kami hidup dengan kasih. Dan hidup dengan penuh dengan ketertiban. Dan tangan kananmu lah yang akan menuntun kami masuk di dalam kemenangan. Dan masuk di dalam rencana yang sangat mulia dan indah itu. Karena itu kami serahkan hidup kami dan semua orang juga yang akan mendengarkan, yang tahu kebenaran firman Tuhan. Mereka dimanapun mereka berada, ada tangan Tuhan yang kuat melindungi dan menjagai. Terpujilah namamu Bapa, dengarkan dan sempurnakanlah doa kami. Tuhanlah yang mengawali dan Tuhan juga akan mengantar dan Tuhan melindungi di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin.